Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari spesial instruksi pada CX Programmer, yaitu Divu. Nah, atau different app gitu ya. Jadi ketika ada perubahan dari 0 ke 1, nah di perubahan ini misal dari 0 ke 1 ini saya perubahannya menekan push button lah ya, menekan push button lama gitu, anggap saja 1 detik. Nah Divu ini dia bekerja akan mengambil bagian awal. Jadi ketika ada perubahan itu dari 0 ke 1, pertama kali saya menekan tes, nah itu Divu itu akan aktif seperti itu. Divu ini biasanya digunakan di industri itu pada conveyor salah satunya, karena dulu saya pernah membuat sistem minuman gitu di waktu saya masih sekolah. Nah itu menggunakan Divu itu untuk mematikan conveyornya. Jadi analoginya seperti ini. Jadi ini anggap saja conveyor ya, terus conveyor ini berjalan. Nah conveyor ini mati ketika sensor sebelah sini sudah membaca ada barang. Nah berarti misal kita mematikannya itu menggunakan alamat dari sensor. Misal alamat sensor ini dia di 001 misalnya. Nah ketika kita ingin mematikan output conveyor ini dari alamat input 001, kita menggunakan NC nya langsung. Nah maka ketika kita ingin menjalankan conveyor ini lagi, itu nggak bisa, soalnya barang ini tadi masih kebaca oleh sensor ini. Jadi kan conveyor ini mati karena ada kontak NC nya dari 001 sensor ya. Barang sudah sampai di depan sensor, maka sensor ini akan baca terus, conveyor ini mati. Nah kemudian misal setelah sampai di sini ya, di tempat sensor, barang itu entah itu diisi, misalnya kalau minuman dia diisi minuman, kemudian setelah selesai proses pengisian minuman, kan conveyor ini harus membawa minuman ini ke tahap selanjutnya, ke proses selanjutnya. Namun karena kita mematikannya conveyor ini pakai NC dari 001, sedangkan NC 001 ini masih terus membaca barang karena tepat berhenti di depannya sensor barangnya, maka conveyor ini tidak akan bekerja kecuali dengan bantuan-bantuan seperti Divu itu tadi. Oke, mungkin lebih jelasnya kita langsung saja buka CX Programmer-nya. Oke, kita bikin project baru. Saya kasih nama di sini Divu. Kemudian untuk PLC-nya CP1E dengan E20, kemudian oke. Nah, saya perbesar dulu ya. Oke, di sini kita coba dulu instruksi Divu. Jadi saya menggunakan input 00 misalnya, terus di bagian sini langsung saja kita tulis Divu. Nah untuk alamatnya saya menggunakan seperti relay internal itu 10.00. Nah alamat 10.00 ini Divu ini kan aktif ketika awal alamat input 00 ini berubah dari 0 ke 1. Nah itu berarti dia hanya sebentar Divu ini. Nah saat itu kita bisa mengunci atau mengambil alamat dari kontak bantunya Divu C10.00. Nah terus kita gunakan untuk misal di sini kita buat hidupkan output 100.00 ya. Kemudian harus kita kunci. Kenapa? Karena Divu ini sebentar, bekerjanya kan sebentar, hanya bagian perubahan dari 0 ke 1 itu tadi. Maka kita kunci, sementara kita gunakan pengunci OR dulu ya.
Oke, langsung kita simulasikan. Ctrl Shift W. Oke, nah saya tekan 00 ini secara terus menerus. Saya ubah nilainya menjadi 1. Oke, nah ketika 00 ini 1, kita lihat di sini kan masih 1. Nah di bagian 10 00-nya dari div ini dia sudah mati, padahal di sini anggap saja kalau analogi yang pertama tadi sensornya masih membaca gitu ya, cuman di 10.00-nya ini dia hanya men-trigger sebentar, bekerja di kontak bantunya itu hanya sebentar. Yang NO, yang NC perubahannya itu hanya sebentar. Nah di sini kita tahu 100.00 ini sudah bekerja, berarti 10.00 ini tadi kan sempat menyala meskipun hanya sebentar. Jadi di sini kita bisa melihat kalau 10.00 dari div ini dia sudah menyala meskipun sudah sebentar, dan inputan yang masuk ke div ini dia masih aktif. Ketika input dengan alamat 00 ini saya matikan, div itu ya dia nggak bekerja, karena dia bekerjanya hanya ketika hanya ketika perubahan dari 0 ke 1 gitu. Untuk membuktikannya mungkin kita bisa membuat kontak di sini ya. Untuk membuktikannya mungkin kita bisa gunakan lagi di sini C dari 10.00 itu tadi. Sorry, kita untuk membuktikannya berarti harus mematikan ini kan, harus mematikan ini saja. Jadi kita matikan dengan alamat 001 saja. Oke, jadi ketika kita lepas ubah posisi 0 ini, jadi kita nanti bisa tahu ini aktif lagi atau tidak, seperti itu. Nah ini saya aktifkan dulu. Nah 100.00 menyala outputnya, kemudian saya matikan dulu ya ini, kemudian saya kembalikan. Nah kita lihat apakah ketika perubahan dari 1 ke 0 ini div bekerja. Oke, div tidak bekerja ya, karena ini hanya bekerja ketika perubahan dari 0 ke 1, seperti itu untuk div. Sekarang kita coba upload program ini saja ke kita tahu kalau di PLC CP1 ini juga bisa menggunakan instruksi div ini tadi. Saya transfer. Oke, ini sekarang saya tekan di alamat 00-nya ini. Nah itu dia menyala, kemudian saya matikan dengan alamat 001-nya. Oh sorry, jadi sempat lepas ya, karena di sini saya pakai push button. Oke, saya matikan, terus saya lepas 00-nya ini. Nah ini karena tadi ada dari push buttonnya itu saya kurang cepat, jadi dia membaca different lagi. Saya di sini coba itu ya, matikan dulu, kemudian saya gunakan yang 0 ini switch. Oke, kemudian saya matikan dari 001. Oke, saya ubah mati. Nah itu di sini terlihat jelas kalau div itu ketika perubahan dari 1 ke 0 dia tidak bekerja, seperti itu. Nah ini sudah kita upload atau transfer download ke PLC-nya. Sekarang kita coba mematikan itu tadi ya. Kita ini di sini saya sudah siapkan gambar, jadi kita coba matikan conveyor. Analogi yang pertama itu tadi conveyor ini
dimatikan langsung dari 001. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian setelah dia berhenti conveyornya, ya ini kan saya ulangi dari awal ya biar enak. Jadi pertama, conveyor ini aktif ketika push button 00 saya tekan misalnya. Saya tekan, kemudian kok saya lepas. Conveyor ini tetap menyala sampai barang ini berjalan, kemudian dia terbaca oleh sensor. Di depan sensor pas ini dia langsung mati. Nah, matinya conveyor ini kita gunakan langsung alamat dari input sensor ini 001 misalnya ya. Baru setelah dia mati, kemudian dia menghidupkan timer pengisian barangnya, misalnya timernya 3 detik gitu. Setelah 3 detik conveyor ini jalan lagi, kemudian barang ke proses selanjutnya seperti itu. Nah, kita hapus dulu ini, kemudian kita bikin input tadi 00, kemudian keep alamatnya 100 ya, kita gunakan 100. Kemudian conveyor ini mati karena defu. Nah, misal nanti kita defu menggunakan 10.00. Oke, di sini keep ini. Nah, defu 00 ini di sini defu 10.00 ini kita gunakan, kita aktifkan berdasarkan pembacaan dari sensor. Sensornya kita tempatkan di alamat input C, kemudian 001. Nah, ini. Jadi ketika sensor ini membaca, keep ini akan mati, di reset oleh alamat dari defu karena defu ini aktif setelah membaca sensornya. Sensor ini membaca ada barang gitu. Nah, saat itu juga berarti defu ini dengan alamat 10.00 ini dia mengaktifkan timer. Tadi kan 3 detik saya bilangnya. Jadi timer 0 dengan delay 3 detik. Oh ya, jadi ini kan perlu di keep dulu ya, karena kerjanya dari defu ini cuma sebentar. Jadi kalau ini digunakan langsung ke timer, maka dia gak bisa nyala terus, timernya tidak bisa bekerja. Jadi kita bikin lagi di sini di bawahnya saja. Dari 10.00 ini kita keep di alamat 10.01 misalnya. Oke, jadi nyalanya dari ini itu kita nyala dari timer ini berarti kita ubah ke 10.01. Nah, dengan begitu timer ini sudah bisa menyala secara terus menerus. Kemudian setelah 3 detik kita gunakan untuk matikan timer itu dulu ya. Kita matikan timernya kan dari 10.01, kita matikan ini juga. Jadi ini kita matikan dengan timer 000, dan itu juga kita gunakan. Jadi ketika timer ini sudah mencapai hitungan ke 3 detik, maka ini conveyor yang ini dengan alamat 100 itu kembali menyala. Jadi kita gunakan berarti di sini ya. Oh ya, ini ditaruh bawah dulu, berarti ini saya hapus. Nah, ini dari timer CT000 itu tadi, ini ke atas, ini ke atas. Oke, yang ini saya hapus. Nah, itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi pertama saya hidupkan dulu conveyor. Oh ya, conveyor ini kan ada motornya ya, penggeraknya itu kan asalnya dari motor. Nah, itu anggap saja kita motor ya, bahas ini 100 ini outputnya motor. Seperti yang di sebelumnya kan kita pernah membahas output itu motor dan rangkaian-rangkaiannya seperti itu. Jadi ketika ini saya tekan sebentar, nah ini nyala, motornya nyala. Terus ketika sensor ini dia membaca barang itu, defu ini bekerja untuk mematikan
dari motor ini tadi. Ini kan digunakan sebagai reset dengan lama 10.00. Nah setelah itu di ini 10.00 ini juga digunakan untuk menghidupkan keep ini tadi. Jadi di keep dulu di sini, dinyalakan terus, kemudian ketika ini kerja, timer ini menghitung selama 3 detik. Setelah 3 detik conveyor ini kembali jalan lagi seperti itu, dan dia akan mati conveyornya hingga Divu ini sensor itu tadi membaca barang itu lagi. Ya, sekarang kita langsung saja transfer ke PLC programnya ini, Ctrl T. Ya, ini sudah saya transfer. Kemudian untuk memperjelas ya, saya kecilkan lagi. Nah, saya hidupkan di alamat 00 dulu. Oke, nah ini kan sudah menyala motornya jadi berjalan membawa barang itu tadi sampai sensor ini membaca barang yang bergerak di atas conveyor itu tadi. Di sini sensornya alamat 001. Jadi di alamat 001 ini saya aktifkan. Nah, motor ini berhenti dan timer 3 detik, kemudian motor berjalan lagi. Setelah motor berjalan lagi, baru berarti barang itu sudah berpindah dari sensor, maka sensornya sudah tidak membaca lagi. Jadi saya matikan barusan alamat 001 nya. Kemudian misal barang yang di belakangnya dia sampai di sensor itu, nah berarti kan sensornya baca. Ini saya ubah. Nah dia baca barang, kemudian mati, dia pengisian. Setelah 3 detik dia nyala lagi motornya, berarti barang itu sudah berjalan lagi, meninggalkan sensornya sudah tidak membaca barang lagi. Saya matikan. Nah dengan demikian masalah yang awal tadi itu bisa terselesaikan dengan instruksi Divu ini tadi. Kita memanfaatkan Divu untuk mematikan motor, kemudian setelah 3 detik motor itu bisa jalan lagi, dan barang itu tadi lanjut ke proses selanjutnya seperti itu. Nah tadi kan kita juga sudah mempelajari keep, timer, sama counter di video sebelumnya. Nah sekarang kita sudah mempelajari Divu. Nah kita sekarang coba mematikan, menggabungkan dari keempat instruksi ini tadi. Sekarang kita tambahkan counternya saja yang belum. Jadi kita lihat ke pane ini tadi, conveyor ini kan sudah jalan barusan ya, sudah jalan, kemudian barang ini ikut jalan. Nah ketika sensor ini sudah membaca barang itu sampai di sini, dia berhenti, kemudian saya gunakan tanda panah ke bawah saja ya. Nah ketika dia sudah berhenti, sudah barang itu sampai sini kan conveyornya mati. Nah setelah mati dia pengisian, dia diisi. Misal anggap saja kotak ini minuman. Nah ketika sudah sampai di sini, dia itu diisi minumannya, mungkin prosesnya 3 detik seperti yang tadi, atau kita buat 5 detik lah ya. Nah setelah 5 detik baru conveyor itu jalan. Nah setelah conveyor itu jalan lagi, barang itu sampai di sini. Nah di sini itu ada box. Nah box ini dia hanya bisa diisi oleh barang itu sebanyak 3 misalnya. Setelah 3 barang masuk di box ini, maka conveyor itu sudah mati lagi, tidak bekerja lagi. Karena kalau ini tadi kan masih bekerja lagi ya, tidak terbatas, karena dia nyala terus sampai dia berhenti ketika hanya sensor itu membaca barang itu saja. Kemudian barang itu kan akan jalan lagi, maka dia akan nyala lagi. Nah terus-terusan begitu itu, seperti itu. Nah sekarang kita kasih batas
ketika sudah ada box ini sudah terisi tiga barang, maka conveyor ini akan mati, tidak bekerja lagi, seperti itu. Nah, jadi kita tambahkan di sini counter. Jadi dari keep ini, motor ini tadi kita matikan dengan counter. Jadi C nya nanti kita gunakan C00 saja, kemudian kita paralelkan ke atas, digunakan untuk reset dari motor ini. Nah, C ini, C dengan counter dengan alamat 00 ini, CNT dengan alamat 00 ini sebanyak 3 barang ya. Ini saya hapus. Dia bekerja ketika sudah anggap saja di sini ketika itu ya, ketika timer ini sudah selesai gitu. Jadi anggap saja sekarang ketika timer itu sudah selesai, maka counter itu langsung terhitung, anggap saja masih seperti itu. Nah, jadi ketika selesai pengisian, maksudnya jadi ketika selesai pengisian kan dibatasi oleh timer tadi, timer 000. Nah, ketika setelah pengisian maka digunakan untuk menghitung counter, dan ketika counter ini sudah mencapai 3, kita gunakan untuk reset counter itu sendiri, C000. Oke, nah sekarang kita coba upload atau kita transfer ke PLC ya, kita transfer ke PLC. Oke, ini sudah transfer. Kemudian kita tekan, hidupkan conveyornya di alamat 00. Oke, sudah menyala conveyornya. Kemudian sensor itu tadi membaca adanya barang. Jadi di alamat 01 ini dia membaca barang. Oke, mati, kemudian 3 detik. Nah, dia menyala, barang itu tadi sudah menjauhi sensor, maka sensor sudah tidak membaca barang. Oke, berarti conveyor berjalan. Nah, barang itu tadi anggap saja sudah masuk 1 ke box ya, berarti tinggal 2 lagi di barangnya. Nah, sekarang barang yang di belakangnya membaca mengenai sensor. Nah, itu ya sudah terlanjur ya, saya matikan. Harusnya saya matikan setelah barang itu setelah motor alamat 100 itu sudah menjauhi dari sensor, sudah berjalan, maksudnya motornya itu sudah bekerja, berarti kan barang sudah menjauhi, maka sensor itu sudah tidak membaca. Nah, ini kan tinggal 1, berarti ada 2 barang yang sudah masuk ke box, kurang 1 lagi ya. Ini saya nyalakan, sensor membaca barang. Oke, kemudian setelah timer selesai saya matikan. Oke, nah di sini keep sudah tidak lagi bekerja karena dia sudah di reset oleh counter ini tadi. Dia menunjukkan bahwa boxnya itu tadi, box ini dia sudah berisi 3 box seperti itu. Nah, cuman kan dia menganggap pengisian di box ini sudah sebanyak 3 hanya dengan timer, hanya dengan adanya timer proses ini selesai, dia langsung membaca box masuk 1. Nah, lebih presisinya nanti kita kasih sensor lagi di sini. Nah, ketika sensor itu sudah misal di sini ada barang ya, di sini. Nah, barang itu sudah jatuh, sensor ini kan ada di ujung dari conveyor. Nah, itu pakai sensor untuk memastikan itu ya, pakai instruksi yang namanya div-d. Jadi different down ketika perubahan dari 1 ke 0. Kalau sekarang kan divu
Kalau sekarang ini kan divu dari 0 ke 1, jadi perubahan dari 0 ke 1 itu divu ini bekerja. Nah kalau div down itu tadi dia dari 1 ke 0 seperti itu. Nah mungkin langsung saja kita membuat untuk memaksimalkan ini. Jadi kasusnya kita sama di kasus ini, kemudian kita membuat video pembelajaran mengenai different down di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.